Seni tari. Sebelum belajar mengenai seni tari, kita perlu mengetahui apakah sebenarnya sebuah tari atau seni tari itu. Nah, karena itu, simak videonya baik-baik. Sebelum itu, materi tentang seni tari ini saya bagi ke dalam 9 bagian, dan saya akan membahas satu persatu bagian dari materi tersebut, yaitu sebagai berikut. 1. Definisi dasar makna tari. Tari merupakan salah satu cabang seni yang menggunakan media gerak tubuh manusia, sehingga seni tari memiliki ciri media yang berbeda. Dengan seni-seni lain seperti seni rupa dan seni musik, pengertian seni tari secara umum merupakan ungkapan ekspresi jiwa manusia yang disalurkan melalui gerakan yang ritmis, indah, dan beraturan yang memiliki makna dan tujuan tertentu. 2. Makna tari berdasarkan fungsi di masyarakat. Makna pada sebuah tari berkaitan dengan pesan-pesan, nilai, dan juga alasan mengapa tari tersebut dibuat. Hal itu tentunya berkaitan dengan fungsi tari. Oleh karena itu, makna tari tidak bisa terlepas saja dari fungsinya di masyarakat. Fungsi tari Indonesia digolongkan menjadi 4 bagian, yaitu fungsi upacara, hiburan, pertunjukan, dan media hiburan. Yang terkenal di masyarakat saat ini ada 3, yaitu upacara, hiburan, dan pendidikan. Nah, 4 fungsi tari tersebut yaitu upacara, hiburan, pertunjukan, dan media pendidikan. Yaitu upacara berfungsi sebagai sarana upacara yang erat kaitannya dengan kepercayaan masyarakat, yaitu seperti ritual keagamaan atau kepercayaan. Untuk fungsi hiburan sendiri merupakan fungsi tari yang saat ini seringkali temui masyarakat. Bahkan beberapa jenis tari yang awalnya berfungsi sebagai sarana upacara kini beralih menjadi sarana hiburan. Kalau untuk sarana pertunjukan hampir sama seperti sarana untuk hiburan. Sementara untuk media pendidikan memiliki pengertian bahwa seni tari merupakan sarana bagi masyarakat untuk dapat memperoleh pengetahuan serta nilai-nilai melalui seni tari. 3. Makna tari dalam gerak tari. Gerak dalam tari terdapat 2 jenis, yaitu gerak maknawi dan gerak murni. Gerak murni atau wantah adalah gerak yang disusun dengan tujuan untuk mendapatkan bentuk artistik dan tidak mempunyai makna tertentu. Contohnya gerak geol pada tari jaipong. Sementara gerak maknawi atau gerak tiawantah adalah gerak yang mengandung arti atau maksud tertentu, atau bisa bilang lawan dari gerak murni. Contohnya ada pada tari tani. Makna dalam gerak tari berkaitan juga dengan ruang. Desain ruang gerak yang lebar menandakan sebuah kebebasan, ekspresi jiwa yang bebas. Desain ruang yang lebar biasa terdapat pada tari-tari rakyat atau pada tarian yang menceritakan tentang rasa bahagia dan keceriaan. Sementara desain ruang yang sempit biasanya terdapat pada tari klasik dan tari-tari yang berkembang di wilayah kerajaan. Desain ruang sempit terikat aturan nilai-nilai kesopanan yang dianut dalam lingkungan kerajaan. Nah, makna tari juga dapat dilihat berdasarkan intensitas tenaga dalam sebuah gerak. Besar kecilnya tenaga dan cara bagaimana dikeluarkan menentukan kualitas ekspresi dari bagian setiap gerak. Tari dan intensitas tenaga yang besar dan kuat menggambarkan juga sosok yang kuat dan gagah. Sementara intensitas gerak yang lemah dan lembut memiliki makna kelembutan dan kebaikan. 4. Makna tari dalam elemen musik. Fungsi musik dalam tari dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu sebagai pengiring tari, sebagai pemberi suasana, dan sebagai ilustrasi pengantar tari. Musik dalam tari terdapat 2 jenis, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Musik intrinsik merupakan musik yang berasal dari bagian tubuh penari, misalnya berupa nyanyian. Sedangkan musik ekstrinsik merupakan musik yang berasal dari alat-alat musik pengiring tari, misalnya gamelan Sunda atau Jawa. Yang kelima, makna tata busana tari. Dalam sebuah karya tari, terdapat sebuah elemen pendukung yang penting, yaitu tata busana. Tata busana adalah segala tindakan untuk memperindah diri agar terlihat menarik. Nah, tata busana ini tidak hanya pakaian saja, tapi juga meliputi elemen aksesori seperti sanggul, hiasan kepala, gelang, kalung, dan lainnya. Aksesori adalah perlengkapan yang menunjang atau melengkapi busana untuk memberikan efek dekoratif pada karakter atau lakon yang dibawakan. Elemen tata busana yang berkaitan dengan makna tari dapat dianalisis berdasarkan warna, bentuk, corak, dan material busana yang digunakan. 6. Makna tata rias dalam tari. Tata rias panggung atau stage makeup adalah riasan untuk
untuk menampilkan watak tertentu bagi seorang pemeran di panggung. Makeup yang biasa digunakan dalam pertunjukan panggung dapat digolongkan ke dalam korektif makeup, style, makeup, dan karakter makeup. 7. Makna tari berdasarkan kajian tekstual. Tari dapat dikaji secara luas. Artinya, dalam melihat seni tari, tidak hanya sekedar melihat gerak tubuh dan mendengarkan alunan musik saja, melainkan tari perlu dilihat secara lebih utuh dan lengkap berdasarkan pendekatan tekstual dan kontekstual. Ada beberapa tahapan yang dapat dilakukan untuk mengetahui makna tari berdasarkan kajian tekstual, yaitu sebagai berikut. 1. Mengamati penari sebagai pelaku pertunjukan. Penari sebagai pelaku tari merupakan objek yang bisa diamati secara tekstual. Makna tari berdasarkan kajian tekstual dapat diamati dalam berbagai kategori, antara lain penari berdasarkan jenis kelamin, usia, atau jumlah penari. Yang kedua, mengamati gerak. Mengamati elemen gerak tari merupakan bagian paling utama dalam menganalisis makna tari berdasarkan kajian tekstual. Karena melalui gerak, kita dapat melihat rangkaian isi cerita yang disampaikan, baik melalui gerak murni maupun maknawi. Yang ketiga, mengamati musik. Musik iringan tari dalam kajian tekstual adalah memahami makna musik iringan tari dari aspek tempo, volume, dan dinamika untuk membantu penciptaan suasana. 4. Mengamati tata rias, busana, dan properti. Tata rias, busana, properti, maupun aksesori merupakan elemen yang dapat dianalisis berdasarkan bentuk, warna, dan material atau bahan bakunya. Dan yang terakhir yaitu kelima, mengamati tata pentas dan penonton. Tata pentas tidak selalu berarti panggung atau stage. Tempat pertunjukan dapat berupa tempat alaminya sesuai fungsi tarinya. Pentas dengan keadaan panggung harus sesuai dengan kejadian alaminya. Yang kedelapan, makna tari tradisi Indonesia berdasarkan pendekatan kajian dan kontekstual. Jumlah penari merupakan hal yang erat kaitannya dengan makna tari. Dengan mengetahui jumlah penari, kita dapat menganalisis makna tari secara tekstual maupun kontekstual. Nah, berdasarkan jumlah penari itu sendiri, digolongkan menjadi 3, yaitu yang pertama, sajian tunggal. Tari tunggal adalah tarian yang desain gerakannya untuk satu orang penari. Tari tunggal yang berfungsi untuk tari hiburan memiliki makna bahwa tokoh yang diperankan adalah tokoh inti. Yang kedua, tari berpasangan, yaitu tari yang desain geraknya untuk 2 orang penari. Yang ketiga, yaitu tari jenis berkelompok. Tari kelompok adalah tari yang menggunakan desain kelompok. Glameri menjelaskan desain kelompok meliputi desain serentak, berimbang, terpecah, selang-seling, atau bergantian. Nah, kemudian ada lagi yaitu jenis tari berdasarkan pola garapan. Yaitu ada 3 jenis, tari tradisi klasik, tari tradisi kerakyatan, tari kreasi baru. 9. Makna tari non-tradisi Indonesia berdasarkan pendekatan dan kajian tekstual dan non-tekstual. Tari yang turun-temurun memiliki kaidah-kaidah terbuku yang sifatnya baku dan dianut oleh masyarakat terdahulu, mulai dari leluhur, suatu masyarakat dan masih bertahan sampai saat ini biasanya disebut dengan tari tradisi. Nah, sementara tari non-tradisi adalah tari yang lepas dari kaidah-kaidah tersebut. Tradisi yang dalam hal ini yaitu kaidah tradisi di Indonesia. Beberapa jenis tari non-tradisi diantaranya tari klasik, tari modern, dan tari kontemporer. Tari klasik. Tari klasik merupakan istilah untuk menjelaskan tarian-tarian yang terikat dengan aturan-aturan baku yang disepakati bersama sebagai hal yang tidak boleh langgar. Salah satu contohnya adalah tari balet. Tari modern. Tari modern merupakan jenis tarian yang berkembang sekitar awal abad ke-20 sebagai bentuk reaksi terhadap tari balet yang dianggap kaku. Tari modern adalah tari yang dibangun oleh rasa dan emosi koreografernya. Rasa dan emosi tersebut mengarah kepada kebebasan hidup manusia. Contohnya yaitu tarian salsa dan flamenco dari Spanyol. Kemudian, tari kontemporer. Kontemporer berarti sebuah pilihan bagi seniman untuk mengekspresikan dirinya secara pribadinya dengan kebebasan. Seni tari kontemporer tidak selalu mengarah pada sebuah karya seni yang bersifat kebarat-baratan. Tari kontemporer cenderung mengusung persoalan yang terdorong oleh persoalan sosial masyarakat dan kemanusiaan. Contohnya tari barong-barongan. Nah, demikianlah video pembahasan mengenai materi seni tari. Dan itu saja dari saya, sekian dan terima kasih.